Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4, kelompok MSI, akan menampilkan presentasi hasil SRS dan SDD kami dengan judul Layanan Edukasi Petani. Nama saya Nurhaliza Fatimah Azahra dengan NIM 215231167. Saya Aditya Jilian Suryaputra dengan NIM 215231108. Saya Jeffrian Arya Hernanda dengan NIM 215231107. Saya Marsyadara Fatarani dengan NIM 215231113. Pembahasan kami terdiri dari deskripsi, fungsi, use case, activity diagram, dan antarmuka pengguna. Deskripsi. Layanan edukasi bertani adalah suatu sistem perangkat lunak untuk edukasi masyarakat tentang pertanian, khususnya bagi orang yang masih kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai tata cara bertani, cara mengelola pertanian, dan lain sebagainya. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan memudahkan para masyarakat yang ingin mempelajari tentang pertanian dan petani agar memudahkan dalam mengelola lahan pertaniannya. Fungsi utama layanan edukasi bertani adalah untuk panduan mengenai tata cara bertani, alat-alat yang dibutuhkan, lahan yang cocok digunakan, hal yang dapat merusak tanaman, dan cara pencegahannya, informasi mengenai pupuk dan cara pemupukannya, serta adanya fitur tanya jawab melalui chat. Semua panduan dapat dilihat oleh semua pengguna. Sedangkan jika ada pengguna yang bertanya melalui chat, maka akan dibalas oleh admin. Ada pula fitur tambahan bagi pengguna dan petani untuk memasang bibit tanaman secara online. Berikut adalah diagram use case yang terdiri atas 3 aktor. Yang pertama, petani dapat mengelola hasil, lalu informasi dapat menggunakan fitur informasi yang merusak tanaman, termasuk tampil upaya pencegahan, lalu pesan bibit tanaman, yang termasuk verifikasi pemesanan oleh admin, dan admin pun dapat mengupdate informasi pertanian. Lalu aktor masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pupuk, termasuk lihat tutorial pemupukan, lalu tata cara bertani, termasuk cari alat yang dibutuhkan. Pengguna LEB terdiri dari petani yang dapat melihat panduan-panduan yang ada di layanan edukasi bertani sebagai pedoman mereka bertani. Yang kedua, masyarakat yang dapat mengakses fitur tata cara bertani dan alat yang dibutuhkan dalam pertanian. Yang terakhir, admin yang selalu mengupdate informasi, memberikan tutorial, dan menjawab pertanyaan melalui chat. Use case mengelola hasil. Fungsionalitas ini digunakan oleh petani untuk mengetahui cara mengelola hasil pertanian yang benar supaya hasil pertanian tersebut dapat dikonsumsi dengan baik. Pada bagian ini, sistem akan menampilkan video dan juga materi singkat sehingga pengguna bisa memilih sesuai kebutuhan. Berikut merupakan urutan langkah yang terdiri dari petani membuka halaman mengelola hasil. Sistem akan menampilkan pilihan antara video edukasi atau materi singkat. Petani akan memilih di antara salah satunya, lalu sistem menampilkan pilihan petani, lalu bisa kembali ke langkah ketiga atau selesai. Selanjutnya adalah use case informasi merusak tanaman. Fungsionalitas ini digunakan oleh petani untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dapat merusak tanaman. Pada bagian ini, sistem akan menampilkan hal yang merusak tanaman seperti hama dan lain sebagainya, yang nantinya akan ditampilkan upaya pencegahannya. Urutan langkahnya adalah, pertama, petani membuka halaman informasi yang merusak tanaman,
Yang kedua, sistem menampilkan beberapa informasi yang merusak tanaman. Yang ketiga, petani memilih informasi yang diinginkan. Yang keempat, sistem menampilkan informasi yang dipilih. Yang kelima, dapat kembali atau selesai. Lanjut. Selanjutnya, use case pesan bibit tanaman. Fungsionalitas ini digunakan oleh petani untuk memesan bibit tanaman yang akan digunakan. Pada bagian ini, sistem akan memberikan pilihan untuk pelanggan yang akan memesan. Pertama, pelanggan akan menggunakan tombol pencarian agar bibit tersebut langsung bisa ditemukan. Pada langkah lain, sistem akan menampilkan rekomendasi bibit yang saat ini mudah ditanam atau yang cocok dengan lahan pertanian petani. Urutan langkahnya adalah pertama, pelanggan akan memilih bagian pesan bibit tanaman. Yang kedua, sistem akan memberikan rekomendasi tertentu sesuai yang dibutuhkan petani. Yang ketiga, pilihan lain. Jika petani sudah mengetahui bibit yang dibutuhkan, dapat menggunakan tombol pencarian untuk memudahkan pencarian. Yang keempat, sistem akan melanjutkan ke proses verifikasi pemesanan. Lanjut. Use case informasi upaya pencegahan. Fungsionalitas ini digunakan oleh petani untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan sebagai pencegahan mengenai hal-hal yang dapat merusak tanaman. Pada bagian ini, sistem akan menampilkan opsi jenis tanaman dan berbagai upaya pencegahan yang dapat dilakukan menurut jenis kerusakannya. Urutan langkahnya adalah pertama, petani membuka halaman informasi upaya pencegahan hal yang dapat merusak tanaman. Yang kedua, sistem menampilkan jenis-jenis tanaman untuk upaya pencegahan kerusakannya. Yang ketiga, petani memilih jenis tanaman. Selanjutnya, sistem menampilkan pilihan petani. Yang terakhir, dapat kembali ke langkah ketiga atau selesai. Lanjut. Use case informasi mengenai pupuk. Fungsionalitas ini digunakan oleh masyarakat untuk mengetahui informasi terkait dengan pupuk. Pada bagian ini, sistem akan menampilkan berbagai informasi yang berkaitan tentang pupuk, seperti pupuk yang bagus untuk tanaman padi, pupuk yang memiliki harga terjangkau, dan lain sebagainya. Urutan langkahnya adalah, pertama, masyarakat membuka halaman informasi mengenai pupuk. Yang kedua, sistem menampilkan informasi mengenai pupuk. Yang ketiga, masyarakat memilih informasi yang diinginkan. Yang keempat, sistem menampilkan pilihan masyarakat. Yang kelima, kembali ke langkah 3 atau selesai. Use case tutorial pemupukan. Fungsionalitas ini digunakan oleh masyarakat untuk mengetahui informasi mengenai cara melakukan pemupukan yang baik dan benar. Bagian ini merupakan bagian lanjutan dari bagian sebelumnya, yaitu informasi mengenai macam pupuk. Jadi setelah masyarakat mengetahui informasi mengenai pupuk, kemudian dilanjutkan mengenai tutorial pemupukannya. Urutan langkahnya adalah, yang pertama, masyarakat mengakses halaman tutorial pemupukan. Yang kedua, sistem menampilkan video tutorial atau penjelasan singkat. Yang ketiga, masyarakat memilih salah satu. Yang keempat, sistem menampilkan pilihan masyarakat. Yang terakhir, kembali ke langkah 3 atau selesai. Lanjut. Use case tata cara bertani. Fungsionalitas ini digunakan oleh petani untuk mengetahui mengenai tata cara bertani, mulai dari pemula, menengah, dan profesional. Di sini adalah bagian penting dari aplikasi, karena memuat tata cara bertani mulai dari awal hingga akhir. Fungsionalitas ini berupa video dan bacaan yang akan ditampilkan oleh sistem. Untuk urutan langkahnya adalah, pertama, petani akan masuk ke bagian tata cara bertani. Yang kedua, petani akan memilih tingkat pemahaman mulai dari pemula hingga profesional. Yang ketiga, petani akan ditampilkan video dan bacaan oleh sistem. Yang terakhir, sistem akan menampilkan alat yang dibutuhkan. Lanjut. Selanjutnya ada use case alat yang dibutuhkan. Fungsionalitas ini digunakan oleh petani untuk mengetahui apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk bertani. Urutan langkahnya, yang pertama, petani membuka halaman alat yang dibutuhkan untuk bertani. Yang kedua, sistem menampilkan alat-alat yang dibutuhkan.
Yang ketiga, sistem menampilkan kegunaan dari masing-masing alat. Next. Selanjutnya ada use case verifikasi pemesanan. Fungsionalitas ini digunakan oleh admin untuk memverifikasi pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Di sini admin akan memproses transaksi, pembayaran, dan memproses barang buka bibit yang dipesan oleh pelanggan. Urutan langkahnya, yang pertama admin akan melihat bagian verifikasi pemesanan, yang kedua sistem akan menampilkan daftar pesanan pelanggan, yang ketiga admin akan mengecek salah satu pesanan yang perlu diverifikasi. Yang keempat, admin akan memproses transaksi pembayaran. Yang kelima, admin akan memproses barang. Next. Selanjutnya ada use case update informasi pertanian. Fungsionalitas ini digunakan oleh admin untuk selalu mengupdate informasi seputar pertanian maupun pemesanan pengguna. Urutan langkahnya, yang pertama admin melakukan permintaan update setiap ada informasi terbaru. Yang kedua, sistem menerima permintaan update dari admin. Yang ketiga, sistem menyetujui atau tidak menyetujui update informasi. Yang keempat, admin akan melakukan update terbaru. Yang kelima, sistem menampilkan konfirmasi bahwa update telah selesai. Next. Selanjutnya ada activity diagram dari use case mengelola hasil. Berikut kami tampilkan activity diagramnya. Next. Berikut adalah antarmuka pengguna dari use case mengelola hasil. Next. Berikut adalah activity diagram pesan bibit tanaman. Di bawah ini adalah contoh antarmuka pengguna dari halaman pesan bibit tanaman. Selanjutnya ada activity diagram verifikasi pemesanan. Next. Lalu ada antarmuka pengguna dari halaman verifikasi pemesanan. Next. Kebutuhan antarmuka dari sistem kami menggunakan sistem operasi Windows 10 atau macOS atau Android atau iOS. Yang kedua menggunakan basis data MySQL 5.5, lalu menggunakan bahasa pemrograman Java, antarmuka perangkat keras sistem komunikasi pada aplikasi ini menggunakan jaringan internet. Next. Pelajaran yang kami dapatkan dalam proses penyusunan proyek ini yaitu yang pertama, dengan mengerjakan tugas ini kami dapat melatih kerjasama tim dalam satu kelompok. Yang kedua, belajar untuk menghargai perbedaan pendapat antar anggota tim. Yang ketiga, belajar menemukan solusi atas perbedaan pendapat maupun masalah yang ada. Yang keempat, melalui tugas SRS dan EDD ini sendiri, kami dapat mengerti bagaimana cara membuat perkembangan proyek yang terstruktur dengan fungsionalitasnya maupun gambaran programnya. Yang kelima, melatih kami untuk menghargai waktu yang berbeda antara teman satu kelompok yang memiliki kesibukannya masing-masing. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.